Shalom, perkenalkan nama saya Reika Fralda Claudia Kendek, Stambuk G701-18053. Di sini saya akan menjelaskan apa itu diuretik. Nah, diuretik ini adalah obat yang digunakan untuk mengurangi kadar natrium dan kadar air yang berada di dalam tubuh, kemudian diekskresikan melalui urin. Jadi, kadar garam yang ada di dalam tubuh kita, terutama natrium yang diserap kembali oleh ginjal akan dikurangi. Diuretik umumnya digunakan untuk mengobati penyakit yang menyebabkan penumpukan cairan. Tetapi diuretik juga efektif digunakan untuk mengatasi penyakit hipertensi. Jadi diuretik ini terbagi atas 3 kelompok atau 3 golongan, yaitu yang pertama golongan diuretik kuat. Contoh obatnya itu furosemid. Yang kedua diuretik hemat kalium. Contoh obatnya itu spironolakton. Yang ketiga diuretik golongan tiazid. Contoh obatnya itu klorotiazid, hidroklorotiazid, dan lain-lain. Dalam percobaan ini, alat yang kita gunakan itu yaitu sonde, dispo, timbangan hewan, labu takar, gelas beker, pengaduk, Erlenmeyer, pipet volume, tabung berskala untuk tempat urin, kertas indikator universal, dan kandang khusus untuk pengamatan. Bahan yang digunakan yaitu masker, handscoon, dan aquades. Obat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu NaCl fisiologis 0,9% dan furosemid Na 1%. Fungsi dari NaCl fisiologis 0,9% ini adalah sebagai kontrol negatif, di mana kontrol negatif ini tidak akan memberikan efek apa-apa terhadap hewan uji tikus. Sebaliknya, furosemid sebagai kontrol positif, di mana efek-efek diuretika akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana, Stambuk G701-18107 dari kelompok 1 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan spironolakton merupakan obat antihipertensi yang bekerja dengan menghambat sistem aldosteron dan menghambat penyebaran kembali natrium. Obat ini digunakan bersama antihipertensi untuk mengobati gagal jantung, penurunan tekanan darah tinggi, dapat mencegah stroke, serangan jantung, dan gangguan pada ginjal. Adapun mekanisme dari obat spironolakton yaitu menghambat penyebaran garam atau natrium berlebihan dalam tubuh dan menjaga kadar kalium dalam darah agar tidak terlalu rendah sehingga tekanan darah dapat ditekan. Adapun pemberian dari spironolakton pada orang dewasa 25 sampai 100 mg per hari 1-2 kali sehari atau sesuai anjuran dokter. Pada anak 1-2 mg per hari 1-2 kali sehari. Dosis maksimum 100 mg per hari. Dan pada lansia pemberian awal dengan dosis rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arani, Stambuk 18196. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat furosemid. Furosemid adalah obat gangguan diuretik yang bermanfaat untuk mengeluarkan cairan dari dalam tubuh melalui urin. Obat ini sering digunakan dalam mengatasi edema atau penumpukan cairan di dalam tubuh dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Furosemid bekerja dengan cara menghalangi penyerapan natrium di dalam sel-sel tubuh ginjal dan meningkatkan jumlah urin yang dihasilkan oleh tubuh. Cara menggunakan furosemid dengan benar yaitu dengan anjuran dokter dan membaca kemasan yang tertera pada obat. Adapun efek samping dari furosemid adalah pusing, vertigo, mual, muntah, diare, sembelit, dan penglihatan yang buram.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Meiranda, stambuk D701-18151 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat hidroklorotiazid, di mana nama resmi dari obat hidroklorotiazid yaitu hidroklorotiazidum. Nama lain dari hidroklorotiazid yaitu hidroklorotiazida atau HCT. Pemberian dari obat hidroklorotiazid yaitu serbuk hablur, putih, tidak berbau atau hampir tidak berasa. Rutan dari hidroklorotiazid yaitu tidak larut dalam air dan dalam kloroform P, larut dalam 200 bagian etanol 95% P dan 20 bagian aseton, serta larut dalam alkali hidroksida. Khasiat sebagai diuretikum, kegunaan sebagai sampel, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Golongan obat dari obat hidroklorotiazid yaitu diuretikum. Khasiatnya sebagai edema, hipertensi, dan pembengkakan cairan ringan gagal jantung. Efek sampingnya itu mual, bingung, pusing, muntah. Farmakokinetiknya yaitu absorpsi di saluran pencernaan atau gastrointestinal, distribusi mengikat protein, metabolismenya di hati dan ekskresinya di urin. Mekanisme kerja dari obat hidroklorotiazid yaitu menghambat penyerapan saluran dalam tubuh distal renal, menghasilkan peningkatan ekskresi urin dan ion hidrogen. Shalom, nama saya Miranda Saron Kalisu, stambuk G701-18001, kelompok 1. Jadi, saya akan menjelaskan cara kerja pada percobaan diuretik, dan teman-teman bisa lihat sendiri skema kerjanya. Baik, untuk cara kerjanya sendiri, pertama-tama siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Kemudian, sebelum melakukan percobaan, jangan lupa memakai jas lab, handscoon, dan masker. Lanjut, ambil hewan uji dari dalam kandang. Dalam hal ini, kita menggunakan tikus putih. Kemudian, berikan aquades hangat sebanyak 5 ml secara per oral. Pemberian secara oral dilakukan dengan menggunakan sonde oral. Sonde tersebut dimasukkan ke dalam mulut hewan uji, perlahan-lahan dimasukkan dari tepi langit-langit ke belakang sampai esofagus. Setelah pemberian aquades hangat, hewan uji dibagi ke 5 jenis pelakuan yang dilakukan melalui rute intraperitoneal. Pemberian pertama yaitu NaCl 0,9%, pemberian kedua furosemid 40 mg per kilogram berat badan, pemberian ketiga yaitu furosemid 80 mg per kilogram berat badan, pemberian keempat hidroklorotiazid 25 mg per kilogram berat badan, dan yang terakhir spironolakton dengan dosis 25 mg per kilogram. Pemberian secara intraperitoneal dilakukan dengan menggunakan spoid injeksi dan jarumnya. Jadi, jepit kulit punggung tikus sehingga daerah perutnya terasa tegang. Lalu, basahi daerah perut dengan kapas beralkohol. Tusukkan jarum suntik sejajar dengan salah satu kaki tikus pada daerah perut, kurang lebih 1 cm di atas kelamin. Semprotkan senyawa uji, setelah itu tarik pelan-pelan jarum suntik. Setelah selesai pemberian, tikus dimasukkan ke dalam kandang khusus dan tampung urin tikus dengan wadah yang telah disediakan terlebih dahulu. Catat frekuensi urin selama menit ke-30, 60, dan 90, serta amati dan catat warna urin dan kejernihan akhir urin pada tikus. Dan yang terakhir, hitung volume kumulatif pada urin tikus. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat.